Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi pembelajaran PPKN kelas 8 semester 1. Video ini membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8 semester 1 yang meliputi Bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, Bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Sebelum mulai pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 pada tanggal 1 Juni 1945. 2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 3. Fungsi dan peran Pancasila menurut MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. 4. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, yaitu meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 berisi tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup sering juga disebut way of life. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. 2. Sila-sila Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. 3. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Kita lanjutkan. Bab 2. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. A.
Pembukaan memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. B. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh dalam kurung pasal-pasal, 3. Penjelasan, sedangkan setelah amandemen terdiri dari 1. Pembukaan dan 2. Pasal-pasal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang berbunyi yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. A. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan, di mana pembukaan merupakan uraian terinci dari proklamasi kemerdekaan. B. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. C. Alinea 1 sampai alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 merupakan uraian terinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang memuat pembukaan. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. 3. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. A. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. B. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. 2. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, dan asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4. Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Makna yang pertama, alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Makna alinea kedua, menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan.
Makna alinea ketiga, yaitu menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makna alinea keempat, yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Demikian makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. A. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. B. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. C. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 terdiri dari 1. Pembukaan, terdiri dari atas 4 alinea. 2. Pasal-pasal. Pasal-pasal ini terdiri dari A. Sebelum diubah terdapat 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Kemudian sebelum diubah terdiri atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Dan yang terakhir, sebelum diubah terdapat 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. A. Sifat konstitusi atau undang-undang dasar dikelompokkan dalam konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes, atau bisa juga dikatakan rigid atau kaku, dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Dilihat dari cara mengubah, di mana Undang-Undang Dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa, dan dikatakan rigid jika cara mengubah Undang-Undang Dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah. 2. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, di mana konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. D. Konstitusi atau undang-undang dasar yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok saja, di mana aturan pokok tersebut dijabarkan ke dalam undang-undang yang lebih mudah cara membuat, mengubah, dan mencabutnya. Sebagai konstitusi tertulis dan fleksibel,
Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tertulis. Rumusannya jelas. Merupakan sumber hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. 2. Singkat dan supel karena hanya memuat aturan-aturan pokok sehingga mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. 3. Memuat norma, aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. F. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Karena kedudukannya sebagai hukum dasar, dia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Alat kontrol. Di mana sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pengatur, di mana berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. 3. Penentu, di mana berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 1. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 berisi aturan pola dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 2. Semua peraturan perundangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 3. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. 4. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauh perpecahan dalam negara dan bahkan bubarnya NKRI. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 1. Sebagai konstitusi yang fleksibel, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 digolongkan ke dalam konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar terdapat 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. 2. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahannya. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam kurung batang tubuh. Dan E. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Bab 3. Makna peraturan perundang-undangan. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1.
Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional adalah semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. B. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. C. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pada pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundangan lain yang berlaku. 2. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. B. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten kota. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. A. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. B. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. C. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, perubahan terhadap undang-undang sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 secara singkat sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya
50% ditambah 1 dari anggota MPR. 4. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. D. Perlu juga dipahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. A. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR RI Nomor 1 MPR tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 pada tanggal 7 Agustus 2003. C. Pasal 2 ketetapan MPR Nomor 1 MPR tahun 2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR RI Nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. 2. Ketetapan MPR RI Nomor 16 MPR tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. 3. Ketetapan MPR RI Nomor 5 MPR tahun 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. D. Pasal 4 ketetapan MPR Nomor 1 MPR tahun 2003 mengatur ketetapan MPR atau MPRS yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu sebagai berikut. 1. Ketetapan MPRS RI Nomor 29 MPRS tahun 1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. 2. Ketetapan MPR RI Nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3. Ketetapan MPR RI Nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 4. Ketetapan MPR RI Nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan
Ketetapan ini saat ini sudah tidak berlaku karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. 5. Ketetapan MPR RI Nomor 5 MPR tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. 6. Ketetapan MPR RI Nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. 7. Ketetapan MPR RI Nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. 8. Ketetapan MPR RI Nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. 9. Ketetapan MPR RI Nomor 7 MPR tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan. 10. Ketetapan MPR RI Nomor 8 MPR 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. 11. Ketetapan MPR RI Nomor 9 MPR 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. C. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis pada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. G. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. H. Diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hak ihwal kegentingan yang memaksa. 2. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. 3. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. 4. Apabila Perpu mendapatkan persetujuan DPR,
maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. 4. Peraturan pemerintah atau PP. A. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang. B. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan. Rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. 3. Tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. 6. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. B. Proses penyusunan peraturan presiden atau Perpres ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau perda provinsi, maksudnya ini peraturan daerah di tingkat provinsi, yaitu peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. B. Peraturan daerah perda provinsi ini dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi, dan perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. C. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. A. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. B. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. C. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. 3. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. A. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPR provinsi secara tertulis. DPR provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur sebagai perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah perda untuk kabupaten kota adalah peraturan perundangan
yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Rancangan Perda Kabupaten Kota dapat diusulkan oleh DPR Kabupaten Kota atau Bupati atau Wali Kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten Kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. A. DPRD Kabupaten Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. B. DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda Kabupaten Kota. C. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda Kabupaten atau Kota. 3. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati atau Wali Kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. A. Bupati atau Wali Kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten Kota secara tertulis. B. DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda Kabupaten Kota. C. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda Kabupaten atau Kota. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. 2. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. A. Pengetahuan hukum, di mana meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, serta tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. B. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, di mana ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. C. Sikap terhadap norma-norma hukum. Ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap aturan-aturan hukum. D. Perilaku hukum. Ini ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 8 semester 1 telah selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.